Halo friends, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian menonton video ini bersama gue Rifai. Dan gue Awan. Hari ini kita akan ngebahas tentang hal-hal penting tapi masih relate banget nih sama anak PR. Mulai dari media internal, skill menulis, sampai studi kasus tentang parfum brand lokal yaitu Human. Yoi, kita mulai dulu kali ya dari hal yang paling basic, yang sering disepelein nih, yaitu media internal. Oke. Nah Wan, menurut lu kenapa sih media internal itu penting buat organisasi? Well, menurut gue kenapa itu penting banget? Karena media internal itu pusat komunikasi organisasi. Gimana enggak? Soalnya segala info penting kayak pengumuman, terus update perusahaan, bahkan motivasi itu semuanya ada di media internal. Tujuannya apa ya? Tujuannya buat bikin komunikasi luar yang sehat. Bener banget. Dan sekarang bentuknya nggak harus terlalu formal ya, bisa buletin, email resmi, kayak papan pengumuman digital, dan bahkan grup WhatsApp juga bisa loh. Asal tujuannya buat komunikasi yang efektif. Oke. Nah, yang keren tuh kalau media internal dikelola dengan baik, karena itu juga bisa ngaruh ke loyalitas karyawan juga. Jadi kalau informasi transparan, komunikasi lancar, maka itu akan pasti bikin hubungan internal itu jadi makin sehat. Oke, siap-siap. Nah, ngomongin komunikasi yang sehat dan efektif nih. Oke. Menurut lo kenapa humas itu perlu jago nulis? Terus apa menurut lo nih, skill nulis itu senjata buat anak-anak PR? Setuju banget sih gue, kenapa itu jadi senjata utama ya, setuju banget gitu. Karena basically kerjaan humas itu banyak banget yang berbentuk tulisan gitu. Kayak contohnya kayak siaran pers, terus ada juga email resmi, sama juga caption media sosial kan juga pakai tulisan kan gitu. Bahkan newsletter juga pakai gitu. Jadi semuanya itu butuh gaya penulisan yang jelas, persuasif, dan juga tetap profesional gitu. Karena di era digital sekarang tuh hampir semua komunikasinya itu secara tertulis gitu. Iya, makanya penting banget ya buat anak PR itu punya sense soal gaya penulisan dan gaya bahasa, segmentasi audiens, dan cara bikin tulisannya itu tetap menarik dan gak lebay. Kalau kita nulis asal-asalan, nanti audiens bisa salah tangkap. Tapi kalau kita nulisnya bagus, itu bisa ngebuat citra positif organisasi itu lebih baik. Oke. Nah, ngomongin soal citra positif, kita masuk ke study case kita hari ini ya. Iya. Tuh, tentang brand lokal yang lagi naik daun nih, yaitu Human. Ngomongin Humans nih, Humans tuh jago banget bikin emotional connection ke customernya. Mereka tuh kayak memanusiakan manusia lewat storytelling mereka yang relatable banget, dengan gaya bahasa yang gak kaku dan gak berlebihan dan gak terlalu formal juga, tapi ngena banget. Contohnya kayak kita nih anak muda sekarang nih ya, mereka tuh kayak kita diajak ngobrol di storytelling mereka. Ngena gitu ya? Iya, bukan diajak beli. Dan itu juga sesuai banget sih sama prinsip dari PR itu sendiri gitu. Yang mengedepankan komunikasi dua arah dan empati. Tuh. Tapi menurut gue satu hal yang bisa mereka tingkatin lagi tuh kayak soal transparansi gitu. Misalnya dari sisi proses produksi, terus juga supply chain-nya gitu kan. Karena kepercayaan dari publik itu penting banget gitu untuk sekarang. Penting. Setuju banget. Tapi overall ya, branding mereka tuh udah on point banget. Tuh. Nah, sebelum kita tutup nih, kita juga sempat bikin nih draft newsletter tentang Hari Kartini buat brand Humans nih, dari sudut pandang seorang PR gitu. Gue bacain ya. Boleh. Oke, judulnya Smart Kartini, Semangat Pemuda Hebat. Halo teman-teman hebat, hari ini 21 April kita bersama-sama memperingati Hari Kartini. Hari spesial untuk mengenang perjuangan pahlawan wanita pertama di Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang membuka jalan agar semua perempuan Indonesia bisa belajar, berpendapat, dan jadi pemimpin dimanapun mereka berada. Smart Kartini ini nggak cuma soal sejarah aja, tapi juga bagaimana kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita hari ini. Kenalan lagi yuk sama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini bukan cuma tokoh penting di buku pelajaran, tapi juga menjadi role model sejati di Indonesia. Di usianya yang terbilang muda, Kartini sudah memiliki pemikiran keren soal pentingnya pendidikan untuk perempuan. Lewat surat-suratnya yang jujur dan penuh semangat, beliau mengajari kita bahwa mimpi itu boleh tinggi, asal ada tekad dan usaha yang nyata. Sekarang, semangat itu kita bisa lihat di banyak tempat, mulai dari banyaknya perempuan yang berani speak up, bikin karya kreatif, hingga yang aktif bikin perubahan lewat komunitas.
Jadi sebenarnya semangat Kartini itu bukan hanya untuk perempuan saja, tapi untuk semua anak muda yang mau tumbuh dan berkembang tanpa batas. Duh, vibes-nya dapet banget sih menurut gue, pas banget gitu kan. Apalagi kita baru aja memperingati Hari Kartini kan pada tanggal 21 April kemarin gitu. Jadi gitu guys, PR itu tuh bukan cuma soal jualan produk, tapi juga soal membangun nilai-nilai kayak edukasi, empati, dan juga semangat positif buat audiens. Betul banget. Nah, buat teman-teman yang lagi belajar PR, semoga dari obrolan kita hari ini dapat insight-nya ya. Semoga ya. Intinya ngerti media internal itu penting. Skill nulis juga harus diasah. Dan kalau mau bikin brand yang deket sama audiens, belajar dari humans bisa lah ya. Bisa. Jadi inspirasi bisa. Iya, jadi inspirasi. Oke. Terima kasih guys sudah menyimak obrolan kami berdua. Sampai bertemu lagi, tetap semangat. Jangan lupa komunikasi yang baik bisa bikin kita jadi lebih nyambung. Oke, bye semuanya. Bye-bye.